Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan terus makin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 15 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat dikasih Tuhan, saudara bisa baca keseluruhan ya kisah ini. Luar biasa, satu kali ada perempuan yang bukan orang Yahudi, ya, dia termasuk orang Yunani, ya, memberanikan diri datang kepada Yesus dan minta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Yesus pada mulanya tidak langsung merespon. Jadi Yesus ingin menguji iman dari perempuan ini. Sehingga pada akhirnya ketika Yesus menjawab pun jawabannya mungkin sesuatu yang tidak enak. Ya. Ketika dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini berlatar belakang bahwa orang-orang Yahudi itu sebagai orang-orang istimewa dibandingkan dengan di luar Yahudi termasuk Yunani. Bahkan di luar Yahudi ada yang mengatakan itu bangsa kafir. Nah ini sampai ekstrim seperti itu. Makanya Yesus ingin menguji perempuan ini. Ketika dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi kamu dan bangsamu, dengan kata lain ya, itu disamakan seperti anjing. Waduh loh, sangat tidak enak ya. Ini Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini. Tetapi perempuan ini sekalipun ya dikata-katain seperti itu karena memang sesungguhnya sesuatu yang biasa. Ya, orang Yahudi mengatakan hal-hal seperti itu kepada orang-orang di luar Yahudi. Tapi lihat kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini tidak lemah imannya, tidak menjadi runtuh imannya. Mulanya dia percaya bahwa Yesus inilah Mesias. Yesus ini bisa membuat sesuatu. Tuhan Yesus bisa bikin mukjizat. Dia sembuhkan anaknya itu bisa. Sehingga dia memberanikan diri meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan menjawab seperti tadi, ya, tidak layak, tidak patut mengambil roti dan memberikannya kepada anjing. Sesuatu yang tidak nyaman didengar. Tetapi perempuan itu tidak goyah. Bahkan dia berani berkata, benar Tuhan apa yang kau katakan. Ya memang seperti itu pandangan orang terhadap kami dan bangsa kami. Ini bahasa saya nih ya. Ya. Namun kami ini, ya, anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi bukan
sesuatu yang mudah. Ini iman yang luar biasa. Sehingga Yesus sampai berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Garis bawah ini, hai besar imanmu. Kalau engkau punya iman yang besar, yang teruji, menghadapi segala sesuatu. Jadi iman bukan berarti langsung bikin sesuatu jadi. Enggak, kadang-kadang iman diuji. Berdoa kok nggak dijawab ya? Kok Tuhan nggak seakan-akan nggak peduli dengan doaku? Kadang-kadang kita sudah mengimani, mempercayai sesuatu, tapi kok tidak terbukti, tidak terjadi. Apa kata firman Tuhan kok nggak terjadi seakan-akan? Ingat, Tuhan melakukan segala sesuatu menurut waktunya dan dengan caranya. Ya, seperti yang dilakukannya terhadap perempuan ini. Ya, iman yang luar biasa diuji dulu oleh Tuhan. Dan perempuan ini punya iman yang sungguh luar biasa. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dengan kata lain untuk kita semua, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau engkau memiliki iman yang besar seperti perempuan Kanaan ini, ya, kalau di dalam kitab Injil Markus, ya, perempuan dari Siro, Fenisia, ya, orang Yunani. Ya, kalau kau punya iman yang seperti itu, maka apa yang kau kehendaki jadi. Ya, jadi iman yang teruji dulu. Kalau imannya teruji, punya iman yang begitu besar, maka apa yang engkau kehendaki, apa yang kau doakan terjadi. Ya, semua terjadi karena apa? Perkenanan Tuhan. Semua terjadi karena apa? Tuhan berkenan. Tuhan bertindak melakukan sesuatu karena salah satunya ada iman. Jadi kalau ada iman, maka ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Ya, salah satu ya, di sisi yang lain ada karena belas kasihan Tuhan, ada karena otoritas Tuhan, ya, maka sesuatu terjadi atas hidup manusia. Tetapi salah satu yang nggak boleh dilupakan, iman yang besar membuat kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari saya mengajak kita semua memiliki iman yang kuat, yang teguh seperti perempuan ini, yang teruji sekalipun kadang-kadang seakan-akan doa kita tidak terjawab. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan percayalah juga bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu dan mujizat terjadi atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan dalam iman. Seperti perempuan ini Tuhan. Yang sungguh-sungguh imannya besar. Tidak tergoyahkan. Sekalipun seakan-akan ditolak. Tetapi dia tetap percaya. Dan akhirnya kuasa-Mu nyata. Mujizat terjadi. Kesembuhan bagi anak perempuan itu terjadi. Biarlah terjadi atas hidup kami demikian juga. Bahwa iman yang besar. Yang teruji. Membuat kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Sehingga kami pun mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.